Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim negaranya memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia, meski data independen menunjukkan Rusia masih menjadi pemilik terbesar. Berita lainnya adalah rekaman langka dari Kostiantynivka di Ukraina Timur menunjukkan dampak dahsyat artileri, serangan udara, dan bom meluncur Rusia. Kota yang dulunya merupakan pusat logistik utama, kini dipenuhi reruntuhan, puing-puing, dan pertahanan anti-drone sementara pasukan Ukraina berjuang mempertahankan garis depan. Rekaman langka dari Kostiantynivka di Ukraina Timur menunjukkan dampak dahsyat artileri, serangan udara, dan bom luncur Rusia. Kota yang dulunya merupakan pusat logistik utama, kini dipenuhi reruntuhan, puing-puing, dan pertahanan anti-drone sementara pasukan Ukraina berjuang mempertahankan garis depan. Para pejabat memperingatkan situasi yang semakin memburuk dan mendesak warga sipil untuk mengungsi karena Rusia mengintensifkan serangannya di Donbas. Jaring anti-drone dipasang di beberapa jalan sebagai pertahanan terhadap drone FPV yang semakin berbahaya yang berkeliaran di langit. Gubernur wilayah Donetsk Vadim Vilashkin telah berulang kali mendesak penduduk setempat yang tersisa untuk mengungsi dari kota yang sebagian terkepung. Pada hari Senin 25 Agustus, kantor Kejaksaan wilayah Donetsk mengatakan 5 bom itu menghantam Kostiantynivka, melukai 4 warga sipil. Sejak upaya yang gagal untuk maju ke ibu kota Kiev pada minggu-minggu awal invasi Ukraina Februari 2022, pasukan Rusia telah fokus merebut wilayah Donbas di timur yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada tuntutannya agar Ukraina menarik diri sepenuhnya dari wilayah Donbas yang masih dikuasainya. Sebagai imbalannya, Rusia akan menghentikan garis depan saat ini di Zaporizhia dan Kherson, tambah mereka. Rusia menguasai sekitar 88% wilayah Donbas dan 73% wilayah Zaporizhia dan Kherson, menurut perkiraan Amerika Serikat dan data sumber terbuka. Pemerintah Norwegia pada Minggu 24 Agustus menyatakan bahwa pihaknya akan menyumbangkan sekitar 7 miliar kroner Norwegia kepada Ukraina.
Sumbangan tersebut diberikan dalam bentuk sistem pertahanan udara untuk Ukraina. Bersama dengan Jerman, kami kini memastikan bahwa Ukraina menerima sistem pertahanan udara yang kuat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store. Jerman dan Norwegia bekerja sangat erat untuk mendukung Ukraina dalam perjuangannya membela negara serta melindungi penduduk sipil dari serangan udara Rusia. Norwegia dan Jerman mendanai 2 sistem Patriot termasuk rudalnya. Selain itu, Norwegia juga berkontribusi dalam pengadaan radar pertahanan udara dari produsen Jerman Hensoldt serta sistem pertahanan udara dari Kongsberg. Rusia pada Senin mengklaim bahwa pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan pesawat tak berawak Ukraina, serta sejumlah target lainnya dalam 1 hari terakhir. Sementara itu, pihak Ukraina melaporkan bahwa mereka berhasil menghancurkan banyak peralatan militer milik Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa pasukannya telah menyerang target Ukraina di wilayah konflik dan telah menguasai sebuah pemukiman di Dnipropetrovsk. Mereka menambahkan bahwa pasukan Rusia menyerang pangkalan yang digunakan untuk merakit, menyimpan dan menghancurkan pesawat tak berawak serang, serta menargetkan depot amunisi. Di sisi lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyampaikan bahwa mereka berhasil menangkis sejumlah serangan Rusia di berbagai wilayah dan menghancurkan banyak perangkat keras militer. Militer Ukraina juga menjelaskan bahwa sejak Minggu pukul 19.00, Rusia telah meluncurkan 104 pesawat tak berawak dan pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 76 diantaranya pada malam hari di wilayah utara dan timur.
Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store yang sedang berkunjung, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa tim dari Ukraina dan Amerika Serikat akan bertemu pada akhir pekan ini. Pertemuan itu untuk membahas kemungkinan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia, termasuk isu-isu mengenai jaminan keamanan bagi Ukraina. Upaya diplomatik yang lebih intensif dikabarkan tengah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Di tengah drama diplomatik yang semakin memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rasa frustasinya. Atas sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang enggan bertemu langsung dengan Zelensky. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan global. Konflik ini berakar pada ketegangan historis, di mana Rusia mengklaim wilayah seperti Donbas, daerah timur Ukraina yang mencakup Donetsk dan Luhansk, di mana separatis pro-Rusia telah bertempur sejak 2014 sebagai bagian dari pengaruhnya. Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelensky berupaya bergabung dengan NATO yang dilihat Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya. Hingga Agustus 2025, Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, dengan korban tewas mencapai lebih dari 43.000 tentara Ukraina. Dan lebih dari 790.000 korban tewas atau luka di pihak Rusia. Serangan Rusia baru-baru ini termasuk serangan rudal terbesar ketiga dalam perang pada 20 hingga 21 Agustus 2025 menunjukkan konflik masih jauh dari akhir. Meskipun upaya perdamaian internasional terus bergulir. Pemerintah Rusia menuding Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak bersungguh-sungguh mencari jalan damai. Meski Presiden Rusia Vladimir Putin
menyatakan siap bertemu langsung untuk membahas gencatan senjata maupun perdamaian permanen. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia mengadakan pertemuan dengan Zelensky, asalkan ada agenda yang jelas dan bersifat kepresidenan, bukan sekedar untuk kepentingan pencitraan. Dalam wawancaranya dengan NBC News, Senin 25 Agustus 2025, ia menegaskan bahwa pertemuan tanpa substansi tidak akan memberikan manfaat. Lavrov menyebut hambatan utama perundingan terletak pada sikap Zelensky yang menolak membicarakan persoalan wilayah. Padahal, menurut Moskow, isu teritorial tidak dapat dipisahkan dari upaya penyelesaian konflik. Lavrov juga menyinggung bahwa Zelensky secara terbuka menolak membahas kompromi wilayah, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pejabat Amerika menyatakan isu tersebut perlu didiskusikan. Selain itu, Kiev tetap berpegang pada keinginan bergabung dengan NATO, sikap yang dianggap Rusia berlawanan dengan pandangan Trump yang lebih terbuka pada opsi netralitas Ukraina. Rusia meragukan kesungguhan Zelensky dalam mencari perdamaian. Lavrov menilai Presiden Ukraina itu enggan mengembalikan hak-hak penutur bahasa Rusia di negaranya, serta tidak mencabut undang-undang yang dinilai diskriminatif terhadap mereka. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Zelensky belum benar-benar menginginkan perang berakhir. Moskow menegaskan, tanpa adanya agenda konkret maupun kesediaan kompromi dari pihak Kiev, peluang pertemuan antara kedua pemimpin sulit terjadi dan pertempuran diperkirakan akan terus berlanjut. Seorang sumber pertahanan Rusia menuding tentara Ukraina dari Brigade Pertahanan Teritorial menggunakan mobil mewah yang diduga dibeli dengan dana sumbangan relawan, bukan untuk kepentingan militer di garis depan. Dalam laporannya kepada Sputnik, sumber tersebut menyebut sejumlah tentara di wilayah sekitar Kiev terlihat mengendarai kendaraan sporty utility kelas atas. Salah satunya melibatkan anggota Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 yang sempat mengeluh di media daring setelah ditilang polisi karena melaju dengan kecepatan tinggi. Menurut klaim itu, para tentara mengendarai Land Rover Discovery Sport dari Kiev menuju Brovary dengan alasan hendak menembak jatuh drone Rusia.
Sumber yang sama menilai insiden tersebut justru menimbulkan keraguan mengenai aktivitas para tentara di wilayah belakang Kiev. Ia menduga kendaraan itu tidak digunakan untuk operasi militer, melainkan untuk urusan pribadi, bahkan dengan melanggar aturan lalu lintas. Menurutnya, mobil-mobil tersebut kemungkinan besar dibeli melalui sumbangan sukarelawan yang dikumpulkan dari warga Ukraina. Namun, alih-alih dimanfaatkan di garis depan, kendaraan itu didistribusikan oleh komando brigade kepada orang-orang terdekat mereka untuk dipakai di daerah belakang. Сейчас вопрос к всему. Сразу взял неправильную точку прицеливания и добрый вечер. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia. Meski data independen menunjukkan Rusia masih menjadi pemilik terbesar. Trump menyampaikan klaim tersebut saat menyinggung rencana Washington menjajaki kesepakatan pengurangan senjata nuklir dengan Rusia dan China. Dalam keterangannya di Gedung Putih, ia menyebut isu denuklirisasi sudah dibicarakan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan di Alaska. Ia menilai pertemuan tersebut tidak hanya membahas rudal dan persenjataan nuklir, tetapi juga kemungkinan pelibatan Cina dalam pembatasan senjata. Menurut Trump, Amerika Serikat memiliki persenjataan terbanyak, diikuti Rusia, sementara Cina berada di posisi ketiga, meski diyakini akan memperkuat diri dalam 5 tahun ke depan. Namun, klaim itu tidak sejalan dengan laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI. Data SIPRI menunjukkan Rusia memiliki sekitar 2.591 hulu ledak nuklir yang disimpan dalam 1.718 unit yang telah dikerahkan. Amerika Serikat tercatat menyimpan 1.930 hulu ledak dan mengerahkan sekitar 1.770 lainnya. Adapun Cina diperkirakan memiliki 576 hulu ledak dengan 24 diantaranya dalam posisi siap digunakan. Inggris dan Prancis masing-masing memiliki 120 dan 280 hulu ledak nuklir yang sudah dikerahkan. Trump juga mengungkap bahwa dirinya kembali berbicara dengan Putin setelah KTT Alaska pada 15 Agustus. Ia menggambarkan percakapan berlangsung positif.
Meskipun situasi sering memburuk karena serangan Rusia di Ukraina. Trump menyatakan masih yakin perang dapat diselesaikan, walaupun prosesnya diakui tidak mudah. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana membeli replika identik drone Shahed 136 buatan Iran. Langkah ini bertujuan untuk mempelajari, mengembangkan, dan menguji sistem pertahanan terhadap teknologi drone rancangan Iran tersebut. Mengutip DefenseOne.com, Angkatan Udara Amerika Serikat ingin membeli 16 unit drone replika Shahed 136 dengan opsi pembelian tambahan 20 unit di kemudian hari. Selain itu, Amerika Serikat juga mengembangkan program anti-drone generasi berikutnya. System for Award Management adalah situs resmi pemerintah Amerika Serikat yang digunakan untuk mengelola informasi entitas bisnis yang ingin bekerja sama dengan pemerintah federal. USAF menegaskan bahwa perusahaan manapun yang sanggup membuat drone tersebut harus menghasilkan replika persis dari Shahed 136 Iran dengan profil, bentuk, dan kapasitas muatan yang sama. Drone itu juga mampu terbang sejauh minimal 80 km sesuai permintaan tersebut, meskipun jarak ini jauh lebih pendek dibandingkan jangkauan Shahed 136 asli yang mencapai lebih dari 1000 km. Angkatan Udara Amerika Serikat menilai jarak tersebut sudah cukup untuk keperluan pengujian. Presiden Donald Trump kembali melontarkan ambisi terbarunya dalam memperkuat militer Amerika Serikat. Dia ingin Amerika Serikat bisa memiliki lahan sepenuhnya untuk lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan tidak lagi hanya menyewa. Hal itu dikatakan oleh Trump usai bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung Senin 25 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Trump mengklaim bahwa Washington telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur di Korea Selatan. Amerika Serikat juga telah menempatkan lebih dari 40.000 tentara di sana, namun lahan di bawah fasilitas tersebut tetap disewa Washington dari Seoul.
Fasilitas militer Amerika Serikat terbesar di Korea Selatan, Camp Humphreys, selesai dibangun tahun 2018. Setelah proyek relokasi selama 1 dekade dengan didanai hingga miliaran dolar oleh kedua pemerintah. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan pangkalan-pangkalannya di luar negeri berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang dan perjanjian status pasukan yang memberikan Washington kembali operasional sambil mempertahankan kedaulatan de jure bagi negara tuan rumah. Jumlah pasukan Amerika yang saat ini ditempatkan di Korea Selatan diperkirakan sekitar 28.500 jiwa. Menjadikannya salah satu kehadiran militer Amerika Serikat terbesar di luar negeri setelah Jepang dan Jerman. China berhasil meluncurkan kelompok satelit orbit rendah dari pusat peluncuran antariksa komersial. Peluncuran itu dilakukan di Wenchang, Provinsi Hainan pada Selasa 26 Agustus 2025 dini hari. Peluncuran tersebut menggunakan roket pembawa Long March 8A yang lepas landas tepat pukul 3:08 waktu Beijing. Roket itu membawa satelit-satelit yang kemudian berhasil ditempatkan ke orbit yang telah ditentukan sebelumnya. Kelompok satelit yang diluncurkan ini merupakan kelompok ke-10 dari konstelasi satelit yang dibangun China. Satelit-satelit itu termasuk ke dalam rangka pembangunan sebuah konstelasi internet nasional yang sedang dikembangkan oleh China. Kesuksesan peluncuran ini menandai kemajuan penting dalam upaya China memperkuat infrastruktur komunikasi berbasis luar angkasa. Selain itu, peluncuran ini turut melancarkan ambisi China untuk memperluas jaringan internetnya hingga tingkat global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.